persiapan kita dalam menghadapi bencana-bencana, belum lagi gunung meletus, Ya. belum lagi gempa bumi. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, kadang saya mikir, Pastor, kemana kemampuan kita itu untuk menghadang peristiwa alam? Gereja Tuhan itu diberi otoritas oleh Tuhan untuk menghentikan manifestasi kuasa neraka dengan Nah, Pastor, ini lanjut ya, Pastor, ke bencana-bencana alam. Memang kita nggak mau takut sih, Pastor, tapi kenyataannya terjadi di hadapan kita. Nah, saya pengen tahu nih, Pastor, lebih lanjut. Apa persiapan kita, Pastor, dalam menghadapi bencana-bencana alam? Maunya sih nggak terjadi, Pastor, tapi kadang-kadang itu seperti sesuatu yang tiba-tiba, Pastor. Mana ada sih orang yang kepikiran banjir di Dubai, Pastor? betul. Itu kota keren banget, futuristik, Pastor. Iya. Teknologi canggih, banjir kayak di Kelapa Gading, Pastor. Jadi Aduh. itu kan sesuatu yang tiba-tiba mengejutkan. Belum lagi gunung meletus, Ya. belum lagi gempa bumi yang kadang-kadang tuh banyak korban jiwa yang meninggal, Pastor. Iya. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, kadang saya mikir, Pastor, Ya. kemana kemampuan kita itu untuk menghadang peristiwa alam? Kita jarang lagi melihat pendeta kayak Nabi Elia, Pastor. Kita jarang lagi melihat Yesus yang menghardik ombak angin ribut yang ada. Nah, sepertinya kita hanya saat ini pasrah, dan ujung-ujungnya seperti tadi Pastor katakan, kita pakai ayat semuanya mendatangkan kebaikan. Tapi semua itu sepertinya tidak bisa, kayaknya harus terjadi. Nah, gimana kita sebagai orang percaya menghadapi kondisi bencana alam yang ada di hadapan kita? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bagaimana nih, Pastor? Saya meyakini bahwa gereja Tuhan itu diberi otoritas oleh Tuhan untuk menghentikan kekuatan neraka, manifestasi kuasa neraka dengan kuasa doa. Nah, yang seringkali menjadi permasalahan, kita sendiri tidak lagi meyakini kuasa doa. Kita sendiri masih penuh banyak konflik batin, menyimpan banyak kepahitan, sakit hati, rasa kecewa, dan semacam itu. Sementara Alkitab setiap kali berbicara tentang kuasa doa, selalu membahas juga tentang hal mengampuni orang yang bersalah, mendoakan orang yang menganiaya. Nah, artinya apa? Tahirnya hati kita itu memiliki peranan penting untuk termanifestasinya kuasa doa. Dan saya percaya ketika gereja Tuhan terus membangun kehidupannya di dalam prinsip firman, kita sebagai orang percaya termasuk hamba-hamba Tuhan terus belajar membangun hidup di dalam kuasa firman, maka saya meyakini kita akan sekali lagi melihat dengan doa-doa kita, alam ini akan bisa dikontrol, alam akan bisa dikendalikan. Dan terlepas dari kuasa otoritas terhadap alam yang Tuhan akan percayakan kembali kepada gereja, kita sebagai orang-orang percaya akan mulai mendapati doa-doa kita, syafaat yang kita naikkan akan betul-betul meluputkan kita secara ajaib dari berbagai macam bencana. Orang lain ketika menghadapi bencana alam, katakanlah terjadi gempa bumi contohnya, orang lain lingkang pukang mengalami kehancuran, ada yang menjadi korban dan sebagainya. Tapi dengan kuasa doa, dengan kuasa syafaat, kita akan bisa memastikan orang-orang percaya, orang-orang benar diluputkan dari bahaya. Sehingga walaupun kita ada di satu kota yang sama, kita ada di satu building yang sama, tapi kedaulatan Tuhan akan berlaku, menyelamatkan kita, meluputkan kita dari bencana, dari bahaya. Bahkan kalau kita mau mendoakan mereka, Pastor, bisa jadi mereka pun diselamatkan. Yes, itulah yang pasti terjadi. Ya, sehingga penting untuk kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya dan hamba-hamba Tuhan, terus membangun takaran iman kita, terus membangun dasar keyakinan dalam hidup kita, bahwa ketika kita berdoa, sesuatu yang ilahi akan terjadi. Minimal atas orang-orang yang kita sayangi, atas orang-orang yang kita kenal, atas orang-orang yang mungkin menjadi bagian dari keluarga kita. Tuhan akan selalu meluputkan mereka. Nah, makin banyak orang percaya, makin banyak hamba-hamba Tuhan yang menaikkan doa dan bersyafaat, artinya akan semakin ada banyak orang diluputkan oleh Tuhan dari kematian. Haleluya.
Memang Pastor saat ini tuh berbicara kuasa doa gitu ya Pastor ya. Makin hari saya makin merasa itu sepertinya kayak udah nggak masuk logika gitu Pastor. Kayak udah nggak relevan. Saya nggak tahu apakah ini memang spirit yang lagi bekerja di dunia ini buat kita tuh jadinya berpikir ya realistis aja lah. Kan begitu kan Pastor. Karena kalaupun kita doa kayaknya ya nggak terjadi juga. Coba deh pikirin lagi mengenai keyakinan kamu soal doa. Kan seperti itu ada ujian dari pertanyaan itu Pastor. Iya. Coba mana? Jadi kita yang dienyek-enyek kayak Nabi Baal, ngenyek Elia jadinya Pastor. Mana Tuhan mau panggil? Coba doa akhirnya nggak terjadi apa-apa. Nah ini apa sih Pastor sebenarnya? Apakah benar ini berkaitan dengan Pastor Stephen tadi bilang mengenai ketahiran hati kita ini sehingga kita sepertinya tidak terhubung dengan dimensi kuasa doa yang sejati begitu Pastor? Yes. Saya percaya itu peranannya atau kaitannya sangat besar sekali. Kalau kita sebagai hamba Tuhan bisa menjaga diri tetap bersih, tetap tahir, keterhubungan kita dengan Tuhan otomatis akan terus terjaga, terus progres. Dengan kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, artinya keterhubungan kita dengan Tuhan juga akan semakin kokoh. Jadi saat kita mulai mendengar selenting-selenting berita ABCD, kita kemukakan kepada Tuhan, maka kita dengan leluasa akan bisa terima satu janji Tuhan. Dengan kita deklarasikan, kita perkatakan janji Tuhan itu, sesuatu yang besar akan mulai terjadi. Karena di mulut kita, Tuhan memberikan daya cipta. Nah, kalau kita bisa melihat penggenapan janji Tuhan, sampai emosi kita itu mengalami perubahan yang dramatis. Nah, ada kekuatan, ada energi yang membackup perkataan kita. Sehingga apa yang kita perkatakan pasti akan terwujud, pasti akan menghasilkan sesuatu. Di saat itulah kita akan melihat kuasa doa bermanifestasi secara nyata. Satu patah kata yang kita ucapkan itu bisa membalikkan keadaan. Satu pernyataan firman yang kita pernah terima itu akan menjadikan hal-hal buruk yang harusnya terjadi dalam hidup seseorang jadi ditahan oleh tangan Tuhan sehingga tidak menimpa hidup orang itu. Pastor, saya bisa merasa ada pemirsa yang sepertinya sedang ada di ujung tanduk kehidupan, Pastor, yang sedang membutuhkan intervensi Tuhan. Maukah Pastor berdoa? Oh iya, mari kita satukan hati. Bapak, aku berdoa untuk seberapa banyak kami yang saat ini seperti telur di ujung tanduk. Mungkin aspek kesehatan menggerogoti kehidupan kami. Mungkin aspek keuangan itu menjadi permasalahan utama dalam diri kami. Mungkin ada aspek-aspek lain yang terus menjadi pengganggu dalam hidup kami. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, aku berdoa kedaulatan kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu, meluputkan engkau dari bahaya, meluputkan engkau dari berbagai tantangan, memastikan kehidupan sehari-harimu kembali lancar. Ya, saya merasa ada orang-orang tertentu yang sedang menghadapi permasalahan ekonomi disebabkan karena cash flow yang saudara miliki jadi mandek, dan kemandekan cash flow ini membahayakan usaha saudara. Hari ini saya berdoa terlepas dari apapun yang menjadi alasan cash flow-mu terganggu, Tuhan akan memberikan suntikan dana dengan cara yang ilahi. Cash flow-mu akan kembali lancar, cash flow-mu akan kembali bisa bekerja, membuat engkau bisa membuat gerakan-gerakan yang baru untuk memperluas ekspansi, untuk menciptakan progres dalam usahamu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Kemungkinan-kemungkinan rugi yang sudah ada di depan mata, Tuhan luputkan daripadamu. Di dalam nama Yesus, kedaulatan tangan Tuhan bekerja terjadi dalam dirimu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau justru akan menikmati adanya financial freedom dalam hidupmu. Haleluya. Bahkan saya juga melihat tadi Pastor dalam penglihatan ada mereka yang sedang di rumah sakit, Pastor, yang menyaksikan program ini dan mereka alami kesembuhan. Haleluya. Terimalah kesembuhanmu, terimalah mujizatmu, karena Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Dan kuasa kedaulatan Tuhan akan berlaku nyata dalam kehidupanmu. Terjadilah. Haleluya. Jadi pemirsa, subscribe, like, komen, dan share channel dan program ini. Saya yakin ini akan membangun dan memulihkan kehidupan banyak orang. Mungkin itu tindakan sederhana, tapi percayalah tindakan sederhana yang akan menghasilkan dampak
yang sangat luar biasa. besar. Haleluya. Pastor, thank you untuk kesempatannya bisa sharing di Ruang Tiranus. Saya percaya banyak orang yang akan dibangun oleh kehidupan yang Pastor Stephen telah bangun di dalam penyampaian firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Pastor. Sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers. Haleluya.